pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang muhasabah 2022-2023. Apa yang kita harapkan dari muhasabah ini? Sebenarnya layaknya perusahaan, masyarakat Islam pun perlu manajemen. Mengapa? Karena kita ingin tujuan pribadi dan masyarakat itu saling kuat menguatkan. Ada tujuan bersama yang semua muslimin sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan harus diatur tuh. Bagaimana caranya di dunia kita baik, di akhirat baik, kita selamat dari api neraka. Nah, itu kan perlu manajemen tuh. Gimana caranya supaya kita align, keinginannya sama. Kedua, kalau kita sudah punya tujuan yang sama, bagaimana kinerja tahun depan, kita mau apa tahun depan, itu kan bisa kita rundingkan hari ini. Yang tahun lalu pun kita bisa evaluasi hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua makin terlibat, makin bagus di masyarakat itu, supaya ya kita juga hadirnya kita berguna bagi masyarakat. Kalau kita bicara ikhlas, jangan jadi orang yang mengagumkan, tapi jadilah orang yang berguna. Karena orang yang mengagumkan itu belum tentu baik, tapi kalau berguna, insya Allah jadi kebaikan. Ada cerita emas sama kayu. Pikiran kita hari ini, daripada sebatang kayu mending emas dong. Emas itu lambang kemewahan, mahal. Tapi ketika kita tenggelam di sungai, yang berguna itu sebongkah kayu yang membuat kalau kita ambil, kita bisa mengapung. Emas itu ya tetap aja tenggelam. Biar dia 10 gram, biar dia 1 kilo. Enggak, tapi kalau sebatang kayu, kita bisa naik di situ. Jadi jangan ingin menjadi orang yang mengagumkan, tapi jadilah orang yang berguna. Makanya di dalam hadis juga, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling berguna bagi manusia, bukan yang paling mengagumkan. Jadi kita terlibat semakin baik dengan masyarakat, dan ketika kita menjadi yang paling berguna, insya Allah itulah yang paling baik. Nah, bedanya dengan perusahaan, kita gajinya dari Allah gitu. Kalau di perusahaan memang ada yang namanya performance management, itu ada hubungannya juga dengan promosi, nanti ada hubungannya juga dengan gaji. Kinerjanya harus baik, nanti meningkat, terus gajinya meningkat. Kalau kita, ya gajinya dari Allah. Tapi tetap sebetulnya harus ada perencanaan. Baik skala diri, skala keluarga, skala yayasan, sampai kepada yang lebih besar, makin terencana makin bagus. Sehingga kepentingan itu tidak bertentangan. Kalau kepentingan bertentangan, jangankan skala besar, skala masyarakat, skala keluarga aja bertentangan kan awet rajet kalau bahasa Sundanya. Ya menyatu sih tapi bertengkar terus gitu kan. Panjang sih tapi sakit melulu gitu kan. Nah itu karena tidak align. Nah sekarang mari kita akan coba tulis nih sekarang. Apa yang pernah ibu pikirkan, 10 aja, yang ingin terwujud di tahun ini. Yang harapannya dari Januari sampai Desember itu terlaksana. Nah, sekarang coba tulis dari 10 ini yang terwujud. Sekarang lihat catatan itu, prosentase yang dilingkari itu prosentase kinerja kita di tahun ini secara pribadi. Kalau tercapainya di atas 80%, dari 10 itu 8 tercapai, itu bahasa gayanya excellent, luar biasa hidup ibu. Kalau dari 10 itu 7 sampai 8 tercapai, itu sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Kalau yang tercapainya 6 sampai 7, itu sudah bagus. Tercapai 5 sampai 6 tadi, itu ya lumayan lah, fair kalau bahasa yang lumayan, sudah lumayan. Tapi kalau tercapainya 4, 5, 40%, 50%, itu masih banyak yang harus kita bangun. Kita sedang membangun diri kita. Ya bagus lah, artinya kita masih berjuang. Ini developing itu kondisi berjuang. Tapi pasti itu ada hambatan-hambatan. Jadi ketika kita pengen 10, terus dapatnya 4, walaupun tidak harus dikatakan, tapi kan kebayang, oh saya nggak bisa soalnya karena ini, karena ini. Nah itu karenanya pasti banyak. Kalau tercapainya di bawah 4, ya banyak hal memang, tapi boleh jadi banyak sekali beban itu, sehingga kondisi berjuang kita pun sulit. Mau berjuang gimana? Saya gini, saya gini, saya gini. Gitu loh. Istilahnya, ada sesuatu. Jadi akhirnya mungkin dari sisi semangat kita juga jadi kurang semangat. Unsatisfactory itu kondisi agak kecewa. Jadi semangat kita
di tahun 2000 itu boleh jadi untuk yang kita cita-citakan itu, kan bahasanya bisa dari paling positif ke paling negatif. Kalau yang paling positif itu boleh jadi yang dipikirkan tahun 2021 jadi nggak kepikiran. Mungkin ada sesuatu yang lain yang akhirnya kita berubah di tengah jalan. Atau yang tengah-tengah, bahasa tengah-tengah, boleh jadi kita gugurkan di tengah jalan. Keinginan kita di tahun ujung 2021 itu kita gugurkan. Kenapa? Situasi tidak mendukung. Nah, sudahlah, nggak usah pikirin itu lagi. Kenapa ya saya sampai merubah atau menggugurkan keinginan saya? Atau boleh jadi sampai sekarang tetap ingin. Cuma saya tidak didukung oleh keadaan. Keadaannya bisa macam-macam. Nah, kalau yang saya masih bingung ngukur kinerja saya, berarti tahun 2021 nggak punya pikiran mau apa di tahun 2022. Tapi yang jelas kita harus punya cita-cita. Jangan sampai, sudahlah hidupnya gimana, sekecil apapun. Misalnya saya harus bisa menjahit. Misalnya kan, boleh itu dijadikan cita-cita. Tapi bercita-cita itu penting, karena cita-cita itu amal soleh juga. Niat itu dapat pahala 1.